Wow. Iya, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat, para jamaah, kita akan menapak tilas naik ke Bukit Kiri melalui jalan setapak. Apakah masih ada jalannya? Sini saya sama anak-anak, ada Usin, ada Tina, dan ada Uminya. Ini sudah melalui pemakaman umum Randuagung. Oh, ada kambing. Ini sudah masuk ke arah makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa inna insyaallah bikum lahiqun. Oke guys, kita lanjut ya. Ini sudah memasuki pintu ke perbukitan Bukit Kiri. Dulu ini ya masih berupa tanah. Ini kita sudah memasuki jalur setapak untuk kita naik ke atas sana. Ya, bismillah. Ya. Jalannya masih sama seperti dulu. Harus waspada karena licin. Tadi malam hujan deras. Dan waspada, lihat bawah, mungkin ada ular. Ini masih hutan belantara. Wow. Nah, kalau orang Gresik tak tahu kesini ya, eman-eman, ini tempat yang alami, yang masih asri untuk kita belajar mencintai alam. Oke, di sini ada dua jalur. Kalau ke sana kita mengarah ke makam Syekh Kojo. Kalau ke sana bisa nyampe ke Bukit Hollywood. Namanya Bukit Hollywood. Nah, ini sudah mulai kita dirubung nyamuk. Sudah mulai banyak nyamuk yang merubung kita. Kamu dirubungi loh, Dek. Nah, kita sudah memasuki, kalau dulu ini namanya Jalan Putih. Jalan Putih. Jalan Putih itu kalau ke sana, ke arah timur, ke makam Syekh Koja, ke jembatan Kiri. Nah, kalau ke sana, ke Bukit Hollywood, biasanya dipakai sama orang sepedaan. Baik, kita sudah masuk jalan setapak ini. Bismillah, kita lihat apakah jalannya masih utuh seperti saya waktu kecil dulu. Tahun 80-an, tahun 90-an kita sering naik-naik ke sini terus sampai ke makam Mbah Sunan Prapen atas. Mbah Sunan Prapen itu siapa? Mbah Sunan Prapen itu cucu dari Kanjeng Sunan Giri, putra dari Sunan Dalem. Namanya siapa Mbah Sunan Prapen? Raden Fatihan. Ini ada dua jalan, kanan atau kiri. Sebenarnya ya sama, nanti ngumpul di sana. Kita lihat jalur yang ini ya. Saya sudah lupa ingat jalan ini. Sudah lama, puluhan tahun.
Oh, masih alami guys. Kalau sampai ingin outbound atau jalan-jalan, nah ini sudah mulai naik ini. Tuh, ini si kecil sudah takut, sudah adu-adu. Semut merah. Semut merah. Ya. Dulu di sini juga banyak ular sih ini. Tapi perlu hati-hati. Ya. Aku fokus ke jalan, nggak fokus ke Mulai. depan. Nah ya, hati-hati. Micin. Ya. Ya. Takut ini. Ayo. Terus naik. Dari tanah yang agak gembur. Pelan. Kayaknya hari ini cuacanya cerah. Alhamdulillah, tidak gerimis, tidak hujan, Aduh. dan juga tidak terlalu panas. Ini lagi. Oh, ini ada pohon tumbang ini. Ini apa? Oh, pohon yang tumbang. Oh. Ikuti aja saja. Lewat jalan yang bubat nanti kepleset. Loh, masih curam. Tuh kan, udah ada Kita berhenti dulu karena Aduh, sudah mulai ngos-ngosan. Mas Bro. Anak-anak sudah mulai ngos-ngosan. Si kecil sudah kerepotan. Masnya banyak. Oh iya, kalau naik ke sini, ya, jangan lupa pakai obat anti nyamuk oles. Dan jangan pakai pakaian yang gelap. Ini aku pakai pakaian yang gelap. Iya, akibatnya kita dikerubung sama nyamuk. Mulai lagi tanjakan yang cukup curam. Ya, kita tambah ngos-ngosan. Belum, sudah kepala 4. Kalau dulu sama teman-teman sini ya sambil lari waktu kecil, kejar-kejaran, tak takut jatuh, tak takut apa. Sekarang ya mikir, kesini aja mikirnya berhari-hari. Jadi enggak ya kesini. Ya, bismillah, kita sudah sampai tengah-tengah ini insya Allah. Ya. Aku takut lihat belakang, takut jatuh. Oh, takut jatuh. Ya, sekali lagi, kalau ingin kesini, jangan pakai pakaian gelap. Nanti hubung sama nyamuk. Sini dulu jalan setapak ini Udah kedengaran suara. sering dilewati sama warga Desa Kelangonan kalau ke Randu Agung. Begitu sebaliknya, atau orang Putat kalau ke Kelangonan lewat sini. Sini curam dia, licin. Lewat pinggir-pinggir aja. Lewat sini dulu masih sering banyak orang yang jualan yang di Sungun, jajan-jajan yang di Sungun itu lewat sini. Saya pernah mengikuti itu. Ya Allah. Sebentar lagi nyampe. Lumayan. Oke, di sini ada 2 jalur. Kalau ke sana bisa langsung ke makam Sunan Praben. Kalau ke sana masih ke tengah. Biasanya dulu ada orang mepe iwak di situ. Nggak tahu sekarang. Buat kerupuk. Nggak tahu sekarang masih ada benar. Kita coba lihat sini aja ya. Mataku kena debu. Badan tadi. Pleset tadi.
sejak tongkatnya yang di depan. Depan. Jalannya agak buntu ini. Pas ya, lihat bawah ini ya. Kenapa? Ini orang buang kulit kelapa. Ada bawah. Lihat bawah, lihat bawah. Aman. Nah, ini ada makam siapa? Nggak tahu. Yang penting kita kirim Fatihah. Al-Fatihah. Ini tuh. Nah, kita sudah di puncak bukit kiri di dekat makam Sunan Praben. Kalau dulu di situ ada pelengsengan tempat kita duduk-duduk, lihat ke arah kota, lihat laut dan sebagainya. Dan sudah ketutup. Nah, itu sudah cungkupnya Mbah Sunan Praben. Turun. Ya mungkin orang-orang ya tanya, sampai kok nerutus ke sini? Ya karena ini untuk olahraga sambil ziarah, sambil berwisata. Ini ada makamnya. Ini adalah makam kita, makam umum. Jadi sepanjang makam Sunan Praben sampai area makam Sunan Giri itu makam semuanya. Nah, itu sudah Gapuro, depan parkiran makam Sunan Praben sudah terlihat. Alhamdulillah sudah nyampe di makam parkiran di area makam Sunan Praben. Nyamuknya masih nempel di tubuh. Komplit. Areal makam Sunan Praben terletak kurang lebih 200 meter sebelah barat dari makam Sunan Giri, lebih tepatnya di Desa Kelangonan. Sebelum naik, saya sempatkan ziarah dulu ke guru saya, Ki Haji Mukhlis Azhari. Sebelum Anda memasuki areal makam Sunan Praben, Anda akan menemui sebuah batu andesit berbentuk pipih yang mana dinamai dengan watu anak atau batu anak, yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat ibu-ibu bermunajat supaya lekas diberi kehamilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Areal makam Sunan Praben ini adalah tempat di mana disemayamkannya para cucu-cucu dan cicit dari Kanjeng Sunan Giri. Di dalamnya ada makam dari keluarga Sunan Praben beserta putranya, Panembahan Kawiskuwo dan seluruh keluarganya, dan juga Panembahan Agung Giri. Untuk ke sana kita terlebih dahulu menaiki beberapa anak tangga yang lumayan terjal. Cukup melelahkan ya teman-teman dan para sahabat. Namun ketika kita memasukinya, tampak suasana cukup asri dan masih alami. Sunan Praben atau yang dikenal dengan Raden Pratikal atau Raden Fatihal adalah pemimpin keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton, yang dalam babat Kedaton disebutkan bahwa beliau berkuasa di antara tahun 1548 Masehi sampai 1605 Masehi. Sunan Praben merupakan cucu dari Sunan Giri dan putra dari Sunan Dalem. Sunan Praben adalah sosok yang sangat lengkap. Beliau adalah seorang raja,
pendakwah dan penyebar ajaran agama Islam, serta seorang pujangga besar di masanya. Di masa inilah masa kejayaan dan masa keemasan Giri Kedaton. Beliau juga adalah seorang Sayyid Alawiyin. Beliau adalah putra dari Sunan Dalem bin Said Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmorokondi bin Husain Jamaluddin atau Syekh Jumatil Kubro, sampai ke atas, sampai putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah seorang yang sangat alim, berwibawa, dan juga memiliki karomah yang luar biasa, sehingga Sunan Prapendah yang kemudian melantik Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir menjadi Sultan di Pajang untuk menggantikan kekuasaan Kesultanan Demak Bintoro di tanah Jawa. Bahkan Sunan Prapen juga memberi restu Panembahan Senopati menjadi raja penguasa tanah Jawa Kesultanan Mataram yang menggantikan kekuasaan Pajang. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati dengan Jaya Lengkara, Bupati Surabaya pada tahun 1588 karena penolakan para bupati Jawa Timur tersebut terhadap kekuasaan Mataram. Sejak saat itulah Sunan Prapen, karena karomah dan kewibawaannya, hampir selalu menjadi pelantik atau pemberi restu kepada raja Islam yang naik tahta di Pulau Jawa, yang menjadi kerajaan bawahan Mataram maupun sejumlah kesultanan di wilayah Indonesia Timur. Konon sejumlah raja Islam di wilayah Indonesia Timur seperti di Pulau Kalimantan, Lombok, dan Maluku juga diberikan restu oleh beliau saat pelantikannya. Sunan Prapen wafat di tahun 1605 di usia 95 tahun. Sepeninggal Sunan Prapen, maka sebagai penerus adalah putra beliau yang bernama Pangeran Kawiskuwo. Pangeran Kawiskuwo memimpin Giri Kedaton di era 1605 sampai 1616 Masehi. Pada masa inilah Kesunanan Giri berganti menjadi Panembahan setelah ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram di akhir era kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Maka gelar berubah dari Pangeran Kawiskuwo atau Sunan Kawiskuwo atau Sunan Giri kelima berubah menjadi Panembahan Kawiskuwo. Hal ini dapat kita ketahui dari tiang cungkup makam Panembahan Kawiskuwo yang tampak menutupi pintu. Itu adalah sebagai perlambang bahwa akhir dari era kesunanan menjadi era Panembahan. Setelah Panembahan Kawiskuwo wafat pada tahun 1616, maka kedudukannya diganti oleh putranya yang bernama Panembahan Ageng Giri. Panembahan Giri memerintah kurang lebih 20 tahun, mulai 1616 Masehi sampai 1636 Masehi. Pada masa inilah akhir dari era keemasan dan kejayaan Giri Kedaton, dikarenakan Panembahan Ageng Giri ikut berkoalisi dengan Pangeran Trunojoyo untuk melawan Kerajaan Mataram, sehingga akhirnya Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Amangkurat II melakukan serangan besar-besaran kepada seluruh kerajaan yang berkoalisi dengan Pangeran Trunojoyo dengan serangan yang besar-besaran dibantu oleh VOC, hingga akhirnya Giri Kedaton sampai pada akhir era keemasannya. Namun demikian, dakwah
ajaran agama Islam telah menyebar seantero Nusantara hingga sampai sekarang. Ini adalah berkat dari perjuangan para wali, di antaranya Sunan Giri beserta anak turunnya melalui Giri Kedaton. Nah, sekarang kita sudah ziarah, sudah waktunya kita pulang. Sudah Sunan Prapen. Di sini kita lewat lagi jalan setapak seperti tadi. Bismillah, semoga tidak kedisian hujan dan jalannya tidak licin. Semoga lancar sampai tujuan. Kita tadi lewat jalan setapak, guys. Para sahabat dan para jamaah. Nah, melewati lagi. Ini juga ada makam-makam kuno juga sebenarnya di sini. Di bawah kita ini. Kita tetap doakan mereka. Allahumma filahum warhamhum wa'afi wa'afi. Al-Fatihah. Hati-hati ya. Anjlok. Anjlok. Tongkatnya dipakai. Tongkatnya dipakai. Adik. Pelan-pelan, Dek. Itu ada batu. Tongkatnya ditaruh di depan. Nah, buat nahan. Nah, bisa ya Mbak Tina. Ini persis kayak outbound ini, guys. Ya, teman-teman ya. Kalau wisata religi sambil nelusup-nelusup ini dulu saya kecil juga seperti ini. Tapi lebih nekat. Nah, anak milenial agak kurang nekat, tapi sudah bagus sekali ini. Oke, kita lihat lagi menuruni bukit kiri lewat jalan setapak. Aduh. Adik, gimana Dek? Masih bagus? Oke. Oh iya, dibetulkan. Kalau lewat pelengsengan, dulu ada pelengsengannya di situ supaya nggak longsor gunungnya. Itu lihat sini, tapi sekarang udah rimbun, jadi kita nggak bisa lewat. Nah ini guys, jalannya agak lumayan curam. Jadi pelan-pelan. Hiking ini namanya, hiking. Nggak nyangka kalau di Gresik ada tempat kayak gini. Pelan-pelan Dek, tongkatnya di depan. Mbak Tina tongkatnya di depan. Nah, Dek, jangan lari. Tengah jatuh. Tongkatnya buat nahan loh ya, buat ngerem tongkatnya itu fungsinya. Kalau untuk naik, waktu naik buat pegangan. Ini anak pagar Nusa ini, anak pagar Nusa ini, cewek ini. Udah, ini sudah sepertiga. Sebenarnya enggak terlalu tinggi. Cuma
cukup menantang. Cukup menantang. Di bawah itu banyak suara-suara, dengar suara itu. Itu sepeda trail. Lihat yang kiri, Dek. Dek, lewat yang kiri, Dek. Adek rupanya sudah mulai lihai, mulai canggih menuruni bukit. Keren, Dek. Cool. Nampaknya ini anak milenial. Waduh, jati. Anak milenial yang berhasil menyusuri jalan setapak ke kiri ini. Nah, ini ada. Ini jagoan kita. Ini jagoan kita. Menuruni bukit kiri. Itu Mbak, itu si Pagar Nusa, anak Pagar Nusa. Alhamdulillah sudah di bawah. Ya, Dek, are you okay? Mission apa, Dek? Mission? Pusing aku. Sudah mau nyampe. Kita tadi lewat jalan yang ini, berangkat juga lewat jalan ini. Ada jalan yang satunya lagi, itu lebih curam. Nah, kita sudah di bawah. Ya lumayan, kaki agak capek. Ini sekarang sudah menjadi jalurnya Supermoto motor cross. Loh, itu suaranya. Wow, rupanya sudah menjadi areal motocross. Lihat kan? Keren. Sekarang sudah jadi tempat motocross, sepeda gunung ini. Nah, kalau dulu buat jalan warga, sekarang buat hobi. Baik, kita sudah melewati bukit, sudah naik, sudah ziarah ke Sunan Prapen. Kita turun, sudah di daerah Putat. Jadi dulu ini adalah lalu lintas manusia dari desa Kelangonan ke desa Putat, tepatnya di dusun Kraton. Nah, di Putat itu dusun Kraton, lalu nyambung ke Putat. Nah, sudah jalan datar, sudah mau nyampe ke Putat. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.